yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Torukaro KSCC. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Oktober, hari biasa pekan 29. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai ayat 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah hidup adalah pilihan. Saudara-saudari, kita sering mendengar slogan ini, hidup adalah pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Suatu ketika, saya menulis sebuah pengalaman yang berjudul Sulitnya Memilih Antara Saudara dan Sahabat. Intinya demikian, saudara dan sahabat dua-duanya kusayang, dua-duanya kucintai, dan dua-duanya tak sanggup untuk kutinggalkan. Namun saya harus berani memilih salah satu antara sahabat dan saudara. Dengan segala pertimbangan, maka aku memilih sahabatku dan meninggalkan saudaraku, dan seterusnya. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang arti tindakan memilih. Yesus bersabda, aku melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan api itu selalu menyala. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Saudara-saudari, pengajaran Yesus kali ini terasa aneh. Biasanya Yesus berbicara tentang kelemah lembutan, cinta damai, pengampunan, dan sebagainya. Tapi kali ini Yesus menyatakan bahwa Ia datang untuk membawa pertentangan di bumi. Aku melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api dalam kitab suci lebih melambangkan pada karya Roh Kudus yang mengobarkan semangat dalam diri orang beriman. Setelah peristiwa Pentakosta di Yerusalem, maka karya Roh Kudus semakin terasa untuk mendorong orang meminta dibaptis dan menjadi murid-murid Kristus. Api juga dipahami sebagai lambang perpecahan dan peperangan. Dari pernyataan Yesus ini jelas bahwa pemisahan, perpecahan, pertentangan terasa sangat kental, dan semua itu karena kedatangan Yesus. Mengapa? Karena mereka yang mengimani Yesus akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci Yesus dan yang belum mengenal Yesus. Orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus akan berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan daging dan hidup dalam kegelapan. Pertentangan yang muncul bukanlah dari pihak Kristus dan pengikutnya, tetapi dari pihak dunia yang tidak mengenal Kristus. Saudara-saudari, menjadi pengikut Kristus pada zaman gereja purba sampai hari ini ternyata tidak mudah. Karena kita harus berani mengambil keputusan dan siap untuk dikucilkan, siap dibenci dan siap disisihkan
dari lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau menolak Kristus. Seorang umat namanya Pak Anton pernah bercerita bagaimana ia menolak permintaan atasannya untuk merekayasa laporan keuangan perusahaan. Karena penolakannya, ia tidak naik pangkat selama beberapa tahun. Akan tetapi, ia selalu merasa bahagia dengan keputusan yang dia pilih. Tidurnya selalu nyaman dan juga pulas. Saudara-saudari, mencintai kebenaran seringkali akan menuai musuh. Maka dengan memilih Yesus, kita juga harus siap mengalami pertentangan melawan diri kita sendiri. Dengan memilih Yesus, kita harus berani memberi kesaksian dalam hidup kita. Ketika tawaran dunia yang begitu menggiurkan, yang terkadang juga mengancam iman kita, kita harus memilih untuk tetap berpegang teguh pada iman kita. Dan ketika orang hidup dalam kegelapan karena dikuasai oleh kenikmatan dunia, kita juga memilih hadir membawa terang dan menghantar mereka ke jalan kebenaran. Inilah pilihan. Pilihan yang tepat, walau beresiko akan membawa kita kepada keselamatan dan sukacita. Tetapi salah memilih, maka akan membawa kita kepada kehancuran dan penderitaan. Maka saudara-saudari, mari kita menentukan pilihan yang bijak dan tepat di dalam hidup kita.